Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 5 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Dinar Malau. Kepada Ibu Dinar, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudara dimanapun berada. Bacaan renungan kita pada malam ini, tanggal 5 Mei, yang berjudul Diperbaharui kepada Abraham. Ayat renungan kita diambil dari Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Setelah air bah, orang-orang sekali lagi bertambah di bumi, dan kejahatan juga bertambah. Tuhan akhirnya meninggalkan para pelanggar yang keras hati untuk mengikuti jalan-jalan jahat mereka. Sementara Dia memilih Abraham dari garis Sem dan menjadikannya penjaga hukumnya untuk generasi-generasi mendatang. Perjanjian yang sama ini atau perjanjian kasih karunia diperbaharui kepada Abraham dalam janji, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kejadian 22 ayat 18. Janji ini menunjuk kepada Kristus. Demikianlah Abraham memahaminya dan dia percaya kepada Kristus untuk pengampunan dosa. Iman inilah yang diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Perjanjian dengan Abraham juga dipertahankan otoritas hukum Allah. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kejadian 17 ayat 1. Kesaksian Allah tentang hambanya yang setia adalah, Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah ketetapan dan hukum-Ku. Kejadian 26 ayat 5. Meskipun perjanjian ini dibuat dengan Adam dan diperbaharui kepada Abraham, itu tidak dapat disahkan sampai kematian Kristus. Itu telah ada melalui janji Allah sejak petunjuk pertama tentang penebusan telah diberikan. Itu telah diterima melalui iman. Namun ketika disahkan oleh Kristus, itu disebut perjanjian baru. Hukum Allah adalah dasar dari perjanjian ini, yang hanyalah suatu pengaturan untuk membawa manusia kembali ke dalam harmoni dengan kehendak ilahi, menempatkan mereka di mana mereka dapat menaati hukum Allah. Jika tidak mungkin bagi manusia di bawah perjanjian Abraham untuk memelihara perintah-perintah Allah, setiap jiwa kita terhilang. Perjanjian Abraham adalah perjanjian kasih karunia. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2:8. Anak-anak yang tidak taat kepada semua perintahnya.
Ketaatan Abraham yang tanpa pertanyaan adalah salah satu contoh iman dan kepercayaan kepada Allah yang paling mencolok yang dapat ditemukan dalam catatan suci. Iman dan kepercayaan seperti yang dimiliki Abraham, inilah yang dibutuhkan oleh utusan-utusan Allah saat ini. Demikian bacaan renungan kita pada malam ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Ibu Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setelah air bah, manusia kembali berkembang, tetapi kejahatan juga meningkat. Dalam situasi ini, Allah memilih Abraham dari garis keturunan Sem untuk menjadi penjaga hukumnya dan alat bagi rencana keselamatan bagi dunia. Dari kisah Abraham, kita belajar tentang kasih karunia, iman, dan penurutan yang menjadi dasar hubungan kita dengan Allah. Dalam renungan malam, tanggal 3 Mei 2026, telah kita pelajari bahwa perjanjian kasih karunia pertama dibuat di Eden setelah kejatuhan dengan janji bahwa benih perempuan akan meremukkan kepala ular. Perjanjian ini menawarkan pengampunan dan kasih karunia melalui iman kepada Kristus, serta kehidupan kekal dengan syarat kesetiaan kepada hukum Allah. Perjanjian yang sama diperbaharui kepada Abraham dengan janji berkat bagi semua bangsa melalui keturunannya, yang nantinya akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Kejadian 22 ayat 18. Abraham percaya kepada Kristus untuk pengampunan dosa dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Perjanjian ini mempertahankan otoritas hukum Allah dan Abraham menurut kepada semua perintah dan hukum Allah. Ayat inti renungan malam ini di dalam Kejadian 17 ayat 7 berkata, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Perjanjian yang telah ada melalui janji Allah dan diterima melalui iman ini disebut perjanjian baru ketika disahkan oleh kematian Kristus di kayu salib. Perjanjian yang sama ini diperbaharui kepada Abraham dalam janji. Hukum Allah adalah dasarnya untuk membawa manusia kembali ke dalam keharmonisan dengan kehendak ilahi. Roh nubuat di dalam Patriarchs and Prophets halaman 370 paragraf 3 berkata, Janji ini menunjuk kepada Kristus. Demikianlah Abraham memahaminya. Lihat Galatia 3 ayat 8 dan 16. Dan ia percaya kepada Kristus untuk pengampunan dosa. Iman inilah yang diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Perjanjian dengan Abraham juga mempertahankan otoritas hukum Allah. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kesaksian Allah tentang hambanya yang setia adalah, Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Kejadian 26 ayat 5. Apa makna penurutan hukum Allah bagi kita? Selanjutnya dalam tulisan yang sama, paragraf 4 berkata, Hukum Allah adalah dasar dari perjanjian ini, yang hanyalah suatu pengaturan untuk membawa manusia kembali ke dalam keharmonisan dengan kehendak ilahi, menempatkan mereka di mana mereka dapat menuruti hukum Allah. Abraham dipilih Allah untuk membawa terang kepada dunia, dan ia menurut meninggalkan segala sesuatu tanpa jaminan duniawi. Ia harus dipisahkan dari lingkungan dan pengaruh lama agar dapat dibentuk langsung oleh Allah. Karena pergaulan yang tidak rohani,
bisa menghalangi misinya. Penurutannya tanpa ragu, hanya berdasarkan janji, menjadi contoh iman yang kuat dan penuh percaya kepada pimpinan dan perlindungan Allah. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 29 Agustus tahun 1900, paragraf 11 berkata, karena iman, ia, maksudnya Abraham, memegang janji itu. Kristus menyatakan dirinya kepadanya. Abraham melihat inkarnasi Juru Selamat dan bersuka cita. Sekarang ini, kita bukan lagi melihat janji sebagaimana Abraham, tetapi sudah menerima kegenapan janji itu. Sebab Yesus telah mati menjadi korban pendamaian, dan melalui Yesus kita dipersatukan kembali kepada Bapa. Kita sebagai pelayan-pelayan Injil yang melayani pekerjaan Allah. Allah membutuhkan iman seperti iman Abraham. Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, halaman 524, paragraf 3 berkata, pelayan-pelayan Injil memiliki pekerjaan yang kudus. Mereka memiliki pesan peringatan yang hikmat untuk disampaikan kepada dunia. Sebuah pesan yang akan menjadi bau yang membawa kepada kehidupan atau kematian. Mereka adalah utusan Allah kepada manusia, dan mereka tidak boleh melupakan misi mereka atau tanggung jawab mereka. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, perjanjian Allah kepada Abraham adalah perjanjian kasih karunia. Keselamatan adalah pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Namun, hukum Allah tetap menjadi dasar hidup. Kasih karunia tidak meniadakan hukum, tetapi memampukan kita untuk hidup menurut kepada Allah. Penurutan adalah buah dari iman kita kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, kita menjadi terang bagi sesama manusia, menyampaikan pekabaran 3 malaikat, agar mereka kembali menyembah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus, anaknya. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini. Abraham menerima janji bahwa melalui keturunannya, yaitu Yesus Kristus, akan mati di kayu salib, membawa kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya dan diperdamaikan kembali dengan Allah. Kini janji keselamatan telah digenapi. Ajarlah kami untuk hidup sebagaimana halnya dengan Abraham. Hidup benar dan menuruti hukum-Mu, serta setia selalu kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sebab dengan kehadiran roh anak-Mu, kami dimampukan untuk menuruti hukum-Mu dan percaya akan janji-Mu. Biarlah hidup dan karakter kami disempurnakan dari hari ke hari menjadi serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila tiba saatnya ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.